Aku dipermalukan dan dihina ketika datang ke acara orang tua murid di sekolah anakku. Tapi semua orang di sana terdiam ketika melihat sekelompok mobil mewah berhenti di depan gedung. Bagi mereka, kemewahan adalah simbol status. Namun, bagiku, hidup sederhana jauh lebih nyaman dan membahagiakan. Aku bukan seseorang yang suka pamer. Suamiku, Reza, adalah seorang pengusaha, tetapi kami memilih hidup jauh dari hiruk-pikuk kemewahan yang sering dikaitkan dengan orang-orang kaya. Kami mendidik anak kami, Arfan, untuk tetap rendah hati. Arfan adalah anak yang cerdas dan selalu menjadi juara kelas, tetapi seperti aku, dia tidak pernah merasa perlu menunjukkan kemampuannya secara berlebihan. Dia lebih suka memakai seragam sekolahnya yang sederhana tanpa tambahan aksesori apapun dan tidak pernah mengeluh soal itu. Hari-hariku pun sederhana, mengurus rumah, mendampingi Arfan belajar, dan sesekali membantu Reza dengan pekerjaan administratif di perusahaannya. Semua itu kulakukan tanpa merasa perlu membawa nama besar suamiku kemana-mana. Aku pulang. Bu, seru suara Arfan dari depan pintu. Aku segera menghampirinya dan menyambutnya dengan hangat. Bagaimana hari ini, nak? Tanyaku sambil menunduk untuk melepas sepatunya. Baik, Bu. Aku dapat tugas kelompok untuk minggu depan, jawab Arfan sambil tersenyum. Senyumannya selalu membuatku bangga. Aku mengusap lembut rambutnya. Dalam kesederhanaan yang kami jalani, aku tahu tidak semua orang bisa memahami pilihan hidup kami. Tapi itu tidak masalah bagiku. Tiba-tiba, Arfan menyerahkan sebuah undangan kepadaku. Aku membacanya dengan saksama. Itu adalah undangan untuk pertemuan orang tua murid guna membahas program sekolah. Ayah akan mewakili kita? Tanyaku. Arfan mengangguk, dan aku tersenyum. Kami mungkin hidup sederhana, tapi kebahagiaan sejati bukan diukur dari harta, melainkan dari ketulusan dan kebersamaan. Pertemuan wali murid adalah hal biasa, pikirku. Tidak ada yang perlu dipersiapkan secara khusus. Aku hanya perlu datang dengan pakaian sederhana, menemani Arfan, lalu pulang. Aku tidak tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi awal dari sesuatu yang besar dalam hidupku. Hari itu, aku mengenakan pakaian yang nyaman, tidak mencolok, namun tetap rapi. Saat tiba di aula, ruangan sudah mulai ramai oleh para wali murid. Mereka datang dengan berbagai gaya, beberapa di antaranya mengenakan pakaian bermerek dengan tas dan perhiasan mencolok. Aku merasa sedikit canggung, tapi segera menepis perasaan itu. Tidak apa-apa, Lita, bisikku pada diri sendiri. Kamu di sini untuk Arfan, bukan untuk orang lain. Aku mengingatkan diri sendiri. Namun, tak lama kemudian, aku mulai merasakan tatapan-tatapan aneh dari beberapa orang tua murid. Beberapa dari mereka berbisik sambil melirik ke arahku. Aku mencoba mengabaikan mereka, tetapi tanpa sengaja menangkap sepenggal kalimat dari seorang wanita. Lihat ibu itu. Sepertinya dia bukan orang berada. Bagaimana bisa anaknya bersekolah di sini? Aku menahan napas, berusaha tetap tenang. Ini baru awal, pikirku. Akan ada banyak hal lain yang harus kuhadapi nanti. Aku tidak menyangka bahwa kesederhanaanku akan menjadi bahan hinaan di tempat ini. Namun, aku juga tidak tahu bahwa di balik itu, hari ini akan menjadi momen di mana kesederhanaan kami justru menjadi sorotan yang berbeda. Aula sekolah semakin penuh sesak dengan wali murid. Aku memilih duduk di barisan belakang, menghindari tatapan orang-orang yang tampaknya sudah memperhatikanku sejak awal. Arfan duduk di sampingku, tetap tenang seperti biasanya, seolah tidak peduli dengan suasana di sekitarnya. Bu, nanti kalau aku maju ke depan, jangan lupa tepuk tangan ya, bisiknya dengan senyum kecil. Aku menatapnya dan mengangguk, merasakan kebanggaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hari ini mungkin penuh tantangan, tapi aku tahu Arfan adalah alasan utama aku ada di sini, dan itu lebih dari cukup. Arfan tersenyum kecil. Aku terkekeh pelan dan mengusap kepalanya. Iya, nak. Ibu pasti tepuk tangan yang paling keras. Acara dimulai dengan sambutan dari kepala sekolah. Aku mendengarkan sambil sesekali melihat sekeliling. Beberapa orang tua murid terlihat berbicara satu sama lain, sesekali melirik ke arahku. Aku tahu mereka sedang membicarakanku. Selanjutnya, kami akan memberikan penghargaan kepada siswa-siswa berprestasi, ujar pembawa acara. Aku menatap ke depan, membayangkan anakku di sana. Aku berharap mereka menilai bukan hanya penampilan, tetapi juga usaha dan kerja keras yang telah dilakukan. Namun, aku tahu tidak semua orang berpikir seperti itu. Beberapa orang di ruangan ini tidak hanya menilai penampilan, tetapi juga mencoba meremehkan apa yang telah kami capai. Setelah sesi penghargaan selesai,
Acara berlanjut ke diskusi tentang program sekolah. Semua orang tua diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan pendapat. Aku duduk diam, mendengarkan diskusi tanpa ingin terlibat terlalu jauh. Namun, tampaknya ketenanganku menarik perhatian. Salah satu wali murid yang duduk di barisan depan menoleh ke arahku. "Ibu, Anda dari kelas Arfan, kan?" tanya seorang wanita berusia sekitar 40-an. Ia mengenakan pakaian mahal dengan perhiasan berkilauan di leher dan tangannya. Aku tidak tahu namanya, tetapi sikapnya menunjukkan bahwa dia merasa lebih unggul daripada siapapun di ruangan ini. "Iya, Bu. Saya ibunya Arfan," jawabku dengan sopan. "Anaknya pintar sekali, ya," katanya dengan senyum yang terasa palsu. "Tapi maaf kalau saya lancang, saya hanya penasaran bagaimana ibu bisa menyekolahkan anak ibu di sini? Sekolah ini kan tidak murah." Pertanyaan itu seperti tamparan di wajahku. Aku tahu maksudnya, dan aku yakin semua orang di ruangan ini juga tahu. Namun, aku tetap menjaga ketenangan dan bersiap memberikan jawaban yang tepat. Senyumku tetap terjaga. "Alhamdulillah, Bu. Dengan usaha dan doa, kami bisa memberikan yang terbaik untuk Arfan," jawabku dengan tenang. Wanita itu tertawa kecil, diikuti beberapa orang di sekitarnya yang ikut terkekeh. "Usaha dan doa, ya? Luar biasa sekali," katanya dengan nada mengejek yang jelas terdengar. Aku mencoba menahan diri. Bagiku, ini bukan saatnya untuk melawan atau menjelaskan siapa aku sebenarnya. Namun, aku tidak bisa menghindari perasaan tidak nyaman yang terus bertumpuk. Di sela-sela diskusi, beberapa wali murid lainnya mulai ikut berkomentar. Mereka berbicara tentang betapa mahalnya biaya sekolah dan betapa beruntungnya aku bisa menyekolahkan anakku di sini, seolah-olah aku tidak pantas berada di antara mereka. Seorang ibu dengan nada merendahkan bertanya, "Anak ibu mendapat beasiswa, ya?" Aku belum sempat menjawab ketika seorang guru tiba-tiba angkat bicara. "Ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita hargai prestasi anak-anak kita tanpa menilai dari latar belakang keluarganya," katanya dengan suara tegas. Arfan adalah salah satu siswa terbaik di sekolah ini. Dia mendapatkan peringkat pertama karena kerja keras dan dedikasinya, bukan karena hal lain yang berhubungan dengan latar belakang. Ruangan itu hening sejenak, tetapi hanya untuk sesaat. Beberapa wali murid yang tadi menghina tampaknya masih belum puas. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang terus menghakimi. Sementara itu, Arfan duduk di sebelahku dengan wajah polosnya. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan aku tidak ingin dia tahu. Bagiku, kebahagiaannya lebih penting daripada apapun yang dikatakan orang lain. Hari itu, aku sadar bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang yang cepat menilai berdasarkan penampilan. Namun, aku juga tahu bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh materi, melainkan oleh hati dan usaha yang mereka berikan. Kesederhanaan kami adalah pilihan yang benar, dan aku akan membuktikannya kepada mereka dengan cara yang tidak perlu berlebihan. Namun, perhatian beberapa wali murid jelas tidak sepenuhnya tertuju pada penjelasan guru. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan merendahkan serta bisikan-bisikan mereka. "Anaknya pintar, tapi lihat ibunya lebih mirip pembantu daripada orang tua murid di sini." Aku menahan napas dan berusaha tetap tenang. Ini bukan saatnya untuk terpancing emosi. Salah satu ibu di barisan depan, yang aku ingat bernama Bu Ratna, tiba-tiba angkat bicara. "Saya setuju dengan penjelasan guru. Yang terpenting adalah semangat dan dukungan kita untuk anak-anak." Aku menghargai dukungan Bu Ratna, tetapi beberapa wali murid lainnya tampaknya masih berusaha menyangkal dan terus melontarkan komentar sinis. Saya yakin semua orang tua di sini akan mendukung sebisa mungkin sesuai kemampuan masing-masing. Yang terpenting anak-anak merasa nyaman dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, ucap Bu Ratna dengan tenang. Namun, seorang wali murid lainnya justru menambahkan komentar yang menyakitkan. "Kalau lombanya melibatkan orang tua, mungkin kita harus mempertimbangkan kemampuan finansial dulu ya, biar semua bisa berkontribusi dengan adil. Jangan sampai ada yang merasa terlalu berat untuk ikut serta," katanya sambil tertawa kecil. Beberapa orang ikut tertawa bersamanya. Aku tahu maksud dari komentar itu. Mereka menganggapku tidak mampu secara materi untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Hinaan demi hinaan membuatku semakin terpojok, tetapi aku berusaha keras untuk tidak menunjukkan kelemahanku di depan mereka. Tiba-tiba, suara Bu Guru memecah ketegangan. "Bu Ratna benar. Saya rasa semua orang tua di sini berhak berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Yang paling penting adalah semangat kebersamaannya." Aku menghela napas lega. Setidaknya, ada seseorang yang memahami bahwa nilai seseorang tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki,
tetapi dari ketulusan dan usaha yang diberikan. Bukan nilai materi. Jawaban tegas dari bu guru itu sedikit melegakan hatiku. Namun, aku tahu bahwa konflik ini tidak akan berhenti di sini. Orang-orang masih terus memperhatikanku dengan tatapan merendahkan. Beberapa bahkan saling berbisik dengan nada mengejek. Akhirnya, giliran Bu Ratna untuk berbicara. Itu memang bagus untuk diajarkan. Tapi bagaimana kalau nanti anaknya tumbuh dengan rasa rendah diri karena tidak mendapatkan apa yang dimiliki anak-anak lain? Komentarnya terdengar sinis. Beberapa wali murid tampak mengangguk setuju, sementara yang lain hanya terdiam. Aku tetap berusaha tenang. Aku tahu bahwa kebahagiaan anak-anak tidak selalu diukur dari kemewahan. Tapi, apakah mereka akan memahami itu? Apakah mereka akan mengerti bahwa cinta dan perhatian jauh lebih berharga daripada sekadar materi? Suasana aula sempat hening. Aku tidak tahu apakah mereka setuju atau tidak, tetapi aku merasa semakin terasing di antara mereka. Namun, aku tidak ingin terpengaruh. Aku memutuskan untuk tetap fokus pada apa yang terpenting. Arfan. Diskusi pun berlanjut. Bu guru kemudian menutupnya dengan sesi berbagi pengalaman tentang pendidikan anak. Setiap orang tua diberi kesempatan untuk berbicara mengenai cara mereka mendidik anak-anak mereka. Beberapa orang tua berbicara dengan penuh percaya diri. Anak saya mengikuti les dan kursus tambahan. Baginya, pendidikan itu segalanya, ujar salah satu wali murid dengan bangga. Beberapa orang mulai bertepuk tangan. Aku hanya tersenyum kecil. Tentu saja, itu adalah cara yang bagus untuk mendidik anak, tetapi aku tahu bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Ketika giliran bicara sampai kepadaku, suasana di aula mendadak hening. Hening. Semua mata tertuju padaku, seolah-olah mereka menantikan sesuatu yang lucu atau tidak penting untuk ditertawakan. Aku menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diriku sendiri sebelum mulai berbicara. Terima kasih atas kesempatannya, kataku sambil tersenyum. Saya mungkin tidak punya banyak hal yang bisa dibanggakan seperti beberapa orang tua di sini. Tapi kalau boleh, saya ingin berbagi cara sederhana saya dalam mendidik anak. Beberapa orang tua tampak mengangkat alis, seolah tidak percaya bahwa aku punya sesuatu yang berarti untuk dikatakan. Aku melanjutkan dengan nada tenang. Saya tidak pernah memberikan fasilitas mewah untuk anak saya. Saya tidak bisa memberinya les privat atau membawanya ke tempat-tempat mahal. Tapi saya selalu mengajarkan bahwa kerja keras adalah satu-satunya jalan untuk mencapai impian. Ruangan itu kembali hening. Beberapa orang tua tampak tertegun. Aku melanjutkan sambil melirik ke arah Arfan yang duduk di bangkunya. Anak saya tidak pernah malu menjadi dirinya sendiri. Dia tahu bahwa saya mencintainya apa adanya, dan itulah yang membuatnya percaya diri. Saya percaya bahwa anak-anak kita tidak membutuhkan barang mahal untuk menjadi anak yang hebat. Yang mereka butuhkan hanyalah waktu, perhatian, dan kasih sayang dari orang tuanya. Semua orang di ruangan itu terdiam, mencerna apa yang baru saja kukatakan. Bu guru lalu tersenyum ke arahku dan berkata, itulah yang seharusnya menjadi fokus kita. Bagaimana orang tua bisa membentuk karakter anak dengan kasih sayang dan perhatian? Aku tersenyum. Aku tahu bahwa meskipun tidak semua orang setuju denganku, setidaknya aku telah mengatakan sesuatu yang nyata, bahwa anak-anak tetap membutuhkan cinta dan dukungan, bukan sekadar materi. Dukungan materi memang penting untuk bersaing. Tanpa fasilitas yang memadai, bagaimana mereka bisa mencapai kesuksesan? Saya tidak menyangkal bahwa fasilitas itu penting. Tapi saya percaya bahwa fasilitas saja tidak cukup. Tanpa nilai-nilai kehidupan, anak-anak hanya akan berkembang sampai titik tertentu. Kejujuran, kerja keras, dan rasa syukur akan membawa mereka lebih jauh dalam hidup. Ruangan kembali hening. Aku bisa melihat beberapa orang tua mulai merenung, seolah memikirkan kembali sudut pandang mereka. Bu guru kemudian memutuskan untuk menutup sesi diskusi dengan memberi perhatian kepada Arfan. Arfan adalah salah satu siswa terbaik di kelas ini. Saya yakin prestasinya adalah hasil dari didikan yang luar biasa dari ibunya. Terima kasih, Bu Lita, sudah menginspirasi kita semua hari ini. Aku tersenyum kecil dan mengangguk sopan, tapi di dalam hatiku, aku merasa lega. Bukan karena pujian, tetapi karena aku akhirnya bisa berbicara dari hati tanpa rasa takut. Ketika sesi diskusi berakhir dan para orang tua mulai keluar dari aula, beberapa dari mereka mendekatiku. Terima kasih atas kata-kata Anda tadi. Itu benar-benar membuka mata saya, kata salah satu ibu dengan tulus. Aku tersenyum. Mungkin kata-kataku tidak akan mengubah pendapat semua orang,
tetapi aku merasa cukup bangga karena setidaknya aku telah berbicara dengan jujur. Ketika aku dan Arfan keluar dari aula, aku melihat bahwa suasana mulai berubah. Beberapa wali murid yang tadi bersikap sinis kini mulai tersenyum dan menyapaku dengan lebih ramah. Aku tidak tahu apakah itu karena mereka terinspirasi atau hanya merasa malu. Tapi yang jelas, aku tahu bahwa hari ini aku telah menyampaikan sesuatu yang berarti. Dengan sikap mereka sebelumnya, aku tidak menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggu kami. Sesuatu yang akan mengubah pandangan semua orang di sekolah ini terhadapku selamanya. Setelah sesi diskusi selesai, suasana mulai mencair. Para wali murid berangsur-angsur meninggalkan aula, berbincang di parkiran. Aku berpikir bahwa konflik hari ini benar-benar telah berakhir. Namun, ketika aku dan Arfan berjalan menuju pintu keluar, aku mendengar suara seseorang dengan nada mengejek. Berani sekali berbicara soal mendidik anak. Padahal kalau mau mendidik anak dengan benar, harus dimulai dari memperbaiki penampilan dulu. Jangan sampai anaknya punya ibu yang seperti itu. Tawa beberapa orang mengiringi komentar pedas itu. Aku terdiam, mencoba menahan diri, tetapi Arfan yang berdiri di sampingku tiba-tiba melangkah maju. Dengan suara yang jelas, ia berkata, "Bukankah kita diajarkan untuk saling menghormati, apalagi di depan anak-anak?" Suasana langsung hening. Semua orang yang mendengar ucapan Arfan tampak terkejut, termasuk wanita yang baru saja berbicara. Ia menatap Arfan dengan bingung, seolah tidak percaya bahwa anak sekecil itu berani menegurnya. "Arfan, kamu tidak sopan," ujar wanita itu dengan nada marah, berusaha mempertahankan wibawanya. Anak kecil tidak seharusnya ikut campur dalam urusan orang dewasa. Namun, Arfan tetap tenang. Dengan suara mantap, ia menjawab, "Saya hanya mengatakan apa yang saya pelajari. Orang yang baik tidak akan merendahkan orang lain hanya karena penampilan." Beberapa wali murid tampak terdiam. Mereka mulai merasa tidak nyaman, sementara wanita tadi kehilangan kata-kata. Aku bisa melihat ia berusaha keras menutupi rasa malunya. Saat itu, aku merasa bangga sekaligus khawatir. Bangga karena Arfan menunjukkan kedewasaan luar biasa untuk anak seusianya. Namun, aku juga khawatir bahwa tindakannya akan memicu masalah yang lebih besar. Aku segera menyentuh bahu Arfan dan berkata, "Arfan, ayo kita pulang. Kita tidak perlu membuang waktu untuk hal-hal seperti ini." Arfan menoleh padaku dan tersenyum kecil. "Baik, Bu," katanya dengan tenang. Namun, sebelum kami sempat melangkah lebih jauh, Bu Iska kembali angkat bicara. Kali ini, suaranya lebih tajam, penuh dengan nada merendahkan. Pantas saja anak ini berani bicara seperti itu. Rupanya dia mewarisi sikap sok tahunya dari ibunya. Mungkin ibu dan anak ini memang cocok jadi guru moral. Tapi tetap saja, di dunia nyata, itu tidak akan membawa mereka kemana-mana. Komentar itu membuat beberapa wali murid terdiam. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh keraguan dan rasa tidak nyaman. Ada perasaan panas yang menjalar di dadaku, tetapi aku tahu aku harus tetap tenang. Namun, sebelum aku sempat menjawab, Arfan lebih dulu berbicara. Dengan suara mantap, ia berkata, "Ibu, saya bangga punya ibu seperti dia. Dia mengajari saya untuk selalu berbuat baik dan menghormati orang lain, tidak peduli siapapun mereka." Ruangan terasa hening sejenak. Wajah Bu Iska berubah, seolah tak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Aku bisa melihat ekspresi Arfan yang penuh percaya diri, meski matanya menyeratkan sedikit kekecewaan dan kesal. Aku menarik napas dalam, mencoba meredakan ketegangan. "Terima kasih atas waktunya, ibu-ibu sekalian," ucapku dengan senyum tipis. Aku dan Arfan berjalan menuju pintu keluar. Aku tahu bahwa Arfan masih memikirkan situasi ini, dan jujur, aku pun merasakan hal yang sama. Meski ada rasa sakit akibat hinaan-hinaan yang terus dilontarkan, aku berusaha untuk tetap tenang. Aku menggandeng tangan Arfan yang sejak tadi diam, mengikuti jalannya rapat tanpa bicara banyak. Suasana di sekitar kami masih terasa berat, hingga tiba-tiba suara deru mesin mobil yang sangat mewah terdengar, hampir seperti menggetarkan tanah di bawah kami. Tanah di bawahku sedikit bergetar saat suara deru mesin mobil terdengar semakin dekat. Aku menoleh, dan mataku langsung menangkap barisan mobil sedan mewah yang memasuki halaman sekolah. Mobil-mobil itu bukan hanya satu atau dua, melainkan beberapa. Semuanya tampak elegan dan berkilau di bawah sinar matahari. Aku sempat terkejut, tapi segera berusaha untuk tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Arfan pun menoleh ke arah mobil-mobil itu dengan tatapan penasaran. Beberapa mobil berhenti tepat di depan aula sekolah, dan aku bisa melihat perubahan di wajah beberapa wali murid yang tadi menghina kami.
Ekspresi mereka kini tampak tegang dan penuh kebingungan. Pintu mobil pertama terbuka, dan seorang pria keluar. Ia mengenakan jas hitam yang rapi, dengan wajah berwibawa dan langkah penuh percaya diri. Dari gaya dan penampilannya, aku langsung mengenalinya. Itu Pak Amir, salah satu orang kepercayaan suamiku yang mengurus sebagian besar bisnis di perusahaan kami. Sama seperti yang sudah kuduga, rombongan mobil mewah ini datang untuk menjemput kami. Aku menoleh sekilas ke arah Bu Iska dan beberapa wali murid lainnya. Tatapan mereka yang sebelumnya meremehkan kini berubah menjadi penuh keterkejutan. Aku tahu mereka tidak pernah membayangkan akan melihat pemandangan seperti ini. Pintu mobil lainnya ikut terbuka, dan beberapa pria berpakaian formal keluar, semuanya menunjukkan sikap hormat. Aku bisa merasakan suasana di sekitar kami berubah drastis. Pak Amir melangkah mendekat, mengangguk sopan, lalu berbicara dengan suara yang jelas agar semua orang dapat mendengarnya. Ini adalah Ibu Lita, istri dari Bapak Reza, pengusaha terkaya di kota ini. Kami di sini untuk menjemput beliau dan putranya. Aku bisa melihat beberapa wajah yang tadinya penuh cemoohan kini tertunduk malu. Seakan-akan dalam sekejap, pandangan mereka terhadapku berubah sepenuhnya. Bu Iska tampak kebingungan, suaranya terdengar gemetar saat berbicara. Tidak mungkin. Jadi, Ibu Lita adalah istri dari Pak Reza. Aku hanya tersenyum kecil dan menjawab dengan tenang. Ya, saya istri Pak Reza. Maaf jika penilaian Anda terhadap saya tidak sesuai dengan harapan. Kata-kata itu seakan menjadi pukulan telak bagi mereka yang sejak tadi meremehkan dan merendahkan kami. Tak ada yang mampu berkata apa-apa, bahkan Pak Amir, yang sudah bersiap mengantarku pulang, tampak menahan tawa melihat reaksi orang-orang di sekitar. Di tengah keheningan itu, Arfan, yang biasanya pendiam, tiba-tiba berbicara dengan suara tegas. Ibu, jangan khawatir. Ini hanya soal penampilan. Ibu Lita selalu mengajarkan saya untuk tidak menilai orang dari luar. Semua orang punya cerita masing-masing. Suaranya terdengar dewasa dan penuh keyakinan, membuatku terdiam sejenak, merasa bangga akan keberaniannya. Meskipun masih muda, Arfan tidak gentar menghadapi orang-orang yang mencoba merendahkan kami. Pak Amir kemudian melanjutkan, kami sudah siap untuk mengantarkan Ibu dan Afran. Jika Anda tidak keberatan, kita bisa langsung menuju rumah. Ia tersenyum ramah, dan aku mengangguk sebagai tanda persetujuan. Saat aku memasuki mobil, aku bisa merasakan tatapan mereka yang masih terpaku padaku, seakan tidak percaya dengan kenyataan yang baru saja mereka ketahui. Dari balik kaca mobil, aku sempat berpikir betapa cinta dan kejujuran jauh lebih berarti daripada apapun yang mereka kira. Saat mobil melaju menjauh dari sekolah, suasana di dalam terasa tenang. Aku duduk di samping Arfan, memandang keluar jendela dengan pikiran yang melayang. Semua yang terjadi begitu cepat. Meskipun aku merasa lega karena akhirnya bisa mengungkapkan siapa diriku sebenarnya, ada satu pertanyaan yang terus berputar di pikiranku. Kenapa orang selalu menilai dari penampilan? Saat mobil melaju, aku mendengar suara Pak Amir dari kursi depan. Ibu Lita, ada mobil yang mendekat. Deru mesin mobil di belakang kami semakin terdengar jelas. Aku melirik keluar jendela dan melihat beberapa mobil mengikuti kami. Arfan juga memperhatikan dengan ekspresi cemas. Aku mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang mereka inginkan. Pak Amir melirik ke spion dan berkata dengan nada rendah, sepertinya mereka mengejar kita. Mungkin ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Mobil kami akhirnya berhenti di pinggir jalan, diikuti oleh mobil lainnya yang juga melambat dan berhenti tepat di belakang kami. Aku melihat Bu Iska dan ibu-ibu lainnya keluar dengan langkah tergesa-gesa. Wajah mereka tampak serius, berbeda dengan sikap mereka sebelumnya. Namun, aku tidak merasa marah. Hanya ada kebingungan dalam pikiranku. Mengapa mereka baru menyadari kesalahan mereka sekarang? Aku menarik napas dalam, berusaha tetap tenang. Bagaimana Bu Iska? Ada apa Bu? Kataku dengan lembut. Saya tidak tahu apa yang membuat kalian perlu mengejar kami. Tapi jika kalian ingin meminta maaf, saya akan mendengarkan. Bu Iska tampak menyesal. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia berkata, kami salah besar, Bu. Kami terlalu cepat menilai. Kami terkejut dengan situasi tadi dan tidak bisa mengendalikan ucapan kami. Ia menundukkan kepala dalam-dalam. Salah satu ibu lainnya yang tadi ikut menertawakan kami juga ikut berbicara. Kami benar-benar minta maaf, Bu Lita. Kami tidak tahu kalau Anda adalah istri Pak Reza. Kami hanya terbawa suasana dan kami menyesal sekali. Aku menatap mereka dalam diam, mencoba merasakan ketulusan di balik permintaan maaf mereka. Di sampingku,
Arfan duduk dengan tenang, memperhatikan setiap kata yang diucapkan. Afran yang duduk di sebelahku hanya diam, tetapi aku bisa melihat senyum kecil di bibirnya. Mungkin, baginya, kejadian ini sudah cukup menjadi pelajaran bagi banyak orang. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan lembut, mungkin saya bukan orang yang bisa menawarkan kekayaan atau status tinggi, tetapi saya percaya bahwa kejujuran dan kesederhanaan jauh lebih berharga. Semua orang mengangguk dengan penuh kesadaran. Bu Iska dan ibu-ibu lainnya akhirnya berbalik menuju mobil mereka, meninggalkan kami dengan ekspresi wajah yang berbeda. Ada sedikit penyesalan di sana. Setelah mereka pergi, Pak Amir mulai mengemudikan mobil kembali. Suasana di dalam mobil terasa lebih tenang. Aku menatap Aran yang kini terlihat lebih santai. Kamu melihat itu, kan? Semua orang akhirnya belajar untuk saling menghormati satu sama lain, kataku. Arfan hanya tersenyum kecil dan menjawab, Ibu, kadang orang butuh waktu untuk menyadari kesalahan mereka. Tapi yang penting adalah kita tetap menjadi diri kita sendiri. Aku tersenyum bangga mendengar kata-katanya. Rasanya, cara mendidiknya dengan penuh kasih dan kejujuran akhirnya membuahkan hasil, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kami melanjutkan perjalanan pulang. Meskipun kejadian hari ini meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang, aku tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan yang lebih baik.